Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan pagi hari ini, dan saya percaya pada saat kita bersiap-siap untuk beribadah pagi hari ini, Tuhan sudah menyiapkan hal yang ajaib dan luar biasa untuk kita bisa nikmati sama-sama. Untuk itu, selamat bergabung di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Bandung secara online pagi ini, dan saya percaya saudara akan diberkati, saudara akan mengalami Tuhan, saudara akan diubahkan. Oh, by the way, hari ini adalah Juni, minggu ketiga yang diakui sebagai Hari Ayah Internasional. Untuk para ayah, selamat Hari Ayah, saudara luar biasa, dan saudara akan lebih luar biasa. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini? Jika saudara siap untuk beribadah pagi hari ini, berikan sorak-sorai saudara dimanapun saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dan seluruh jemaat Tuhan, selamat beribadah hari ini. Haleluya, 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 haleluya.
Shalom, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Di hari Minggu yang diberkati dan berbahagia ini mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus terima kasih untuk anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami mau datang ke dalam bait-Mu, membawa puji-pujian kami mau bawa nyanyian kami. Tanggalkan segala beban kami karena kami percaya Tuhan bertakhta atas pujian kami. Dan nama-Mu pasti dipermuliakan dan nama-Mu saja yang mau kami tinggikan. In Jesus name kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom, kita mau siapkan hati kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari boleh bangkit berdiri, kita mau datang ke bait Tuhan dengan menyanyikan kasih setianya. Come on. Yes God. Thank you Jesus. Dengan sukacita nyanyikan pujian ini sama-sama. Come on. Singing. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, oh, akan bersorak-sorai. Singing, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sama-sama, rasakan dan lihatlah. Come on. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dengan sukacita bilang, akan bersorak-sorai, oh, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sama-sama. Bersyukurlah sama drum yuk kepada Tuhan. Come on. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Together bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, haleluya. Sekali lagi shalom untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat datang di ibadah kami. Kami mengucapkan sekali lagi di Victory Outreach Bandung, Indonesia. Boleh bangkit berdiri yang masih duduk. Kasih tepuk tangan sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, anggur baru
mau bersyukur sama Tuhan hari ini untuk kesehatan yang Tuhan beri. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan izinkan untuk sakit. Kami mau berdoa supaya lewat pujian kami ada kesembuhan yang boleh mengalir. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Thank you God. Sing it. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Dengan kerendahan hati kami mau katakan Tuhan, kekuatanku, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata sebab kemenangan terjadi. Ku semua jemaat Tuhan lebih sungguh katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami yakin Engkau ada di sini Tuhan Yesus. Dan kami sungguh percaya Tuhan, pada saat Engkau hadir di tempat ini, ada mujizat yang terjadi. Pada saat Engkau ada di tengah-tengah kami, ada kesembuhan terjadi. Pada saat Engkau ada di tengah-tengah kami, ada pemulihan terjadi. Pada saat Engkau ada di tengah-tengah kami, setiap doa-doa kami dijawab Tuhan. Pada saat Engkau ada di tengah-tengah kami, ada damai sejahtera, ada sukacita.
Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan Engkau yang sungguh sempurna bagi kami, umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin bahwa Engkau tidak dibatasi oleh waktu, ruang, Engkau tidak dibatasi oleh apapun Tuhan Yesus. Oleh masalah, oleh COVID, oleh apapun itu. Karena kami sungguh yakin Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah omnipresence. Engkau ada di mana aja. Engkau ada di rumah bersama jemaat-Mu. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada dimanapun Tuhan Yesus. Dan Engkau siap untuk menjamah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Siapapun yang menonton acara pada pagi hari ini, ibadah pada pagi hari ini. Mari kita dengan iman kita, angkat tangan kita. Kita berseru sama Tuhan, kita mau bilang Tuhan tolong. Tolong setiap kami Tuhan Yesus. Mungkin pada saat hari ini, pagi hari ini, Kau datang dengan keadaan sakit. Mari percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap menjamah dan menyembuhkan saudara pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk Engkau jamah Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus untuk Engkau merdekakan Tuhan Yesus. Dari setiap keterikatan yang kami miliki Tuhan. Yang setiap umat miliki pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau angkat setiap beban kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, peperangan ini bukan milik kami. Kami tahu Tuhan Yesus, sakit penyakit ini gak seharusnya ada di dalam tubuh kami. Karena Engkau sudah mati bagi kami, darah-Mu sudah menyembuhkan, memulihkan setiap kehidupan kami. Tubuh jasmani kami ini Tuhan, sudah Engkau bayar lunas Tuhan Yesus. Kami mau percaya dengan yakin, dengan iman kami, bahwa kami sudah menerima kesembuhan itu. Kami sudah menerima pemulihan itu pada pagi hari ini. Umat Tuhan yang ada di rumah, ingat bahwa kita punya kuasa itu. Kuasa untuk memerdekakan setiap kita. Mari percaya dengan iman kita. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan terima kasih saya udah menerima semuanya itu. Kami mau bersyukur pada pagi hari ini. Mari yang ada di rumah. Jika saudara merasakan kesembuhan itu. Saudara sudah menerima pemulihan itu. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Segala pujian syukur bagimu. Thank you Jesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih untuk ministry Victory Outreach Bandung Tuhan. Victory Outreach Indonesia. Victory Center Papua. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Pada saat kita di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini, kita mau sama-sama percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Untuk itu, dimanapun saudara berada,
pagi hari ini kita mau berdoa bersama. Saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan, pergumulan atau tekanan saudara di dalam menghadapi hidup saat ini. Namun satu hal yang saya tahu persis, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kita layani dan kita sembah. Untuk itu, jika saudara mungkin saat ini merasa sakit di dalam area jasmani, saudara merasa kesulitan di dalam area ekonomi, atau saudara memiliki permasalahan konflik dalam sebuah hubungan, atau mungkin saudara punya problem di dalam hal berusaha, bekerja, pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara dan percaya Tuhan akan campur tangan untuk setiap hal yang saat ini sedang saudara gumuli. Tundukkan kepala saudara dan percaya Tuhan sanggup mengerjakan pekerjaan ajaibnya untuk situasi yang saudara alami. Tuhan Yesus saatnya berdoa di dalam nama-Mu. Percaya bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan saatnya berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit pagi hari ini, terbaring lemah di rumah sakit, dimanapun mereka berada dengan kondisi fisiknya yang saat ini menurun. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Rafa, penyembuh yang komplit, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau lebih besar dari segala sakit penyakit yang kami alami. Saat ini pun kami berdoa Tuhan, bagi setiap persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh umat-Mu. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Engkau Allah yang sanggup membuat jalan, sanggup membuka pintu, sanggup menyatakan berkat-berkat untuk kehidupan umat Tuhan yang saat ini membutuhkan. Untuk itu Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk penyediaan Tuhan sempurna atas hidup mereka, pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup mereka, dan perkenanan Tuhan atas pekerjaan tangan mereka boleh membuka lebih banyak pintu untuk berkat boleh mengalir atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sama percaya berkat Allah turun secara ekonomi atas hidup jemaat-Mu pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa, Engkau melihat berbagai macam konflik kehidupan yang mungkin saat ini pun dialami oleh jemaat Tuhan di dalam hal hubungan satu sama lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, damai, sukacita Allah bersama dengan mereka menjadi kekuatan untuk mereka bergantung kepada kebenaran yang akan memimpin mereka kepada pemulihan. Tuhan, pulihkan anak, keluarga, pernikahan, apapun bentuk hubungannya, pertemanan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan hamba percaya untuk hal itu terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan apapun bentuk permasalahan yang mungkin hanya mereka dan Engkau yang tahu, Tuhan, saat ini Engkau tidak kehilangan cara untuk menyatakan keajaiban dan kuasa bagi setiap umat Tuhan yang percaya. Saat ini hambanya berdoa, nyatakan hal tersebut bagi umat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mendengar, menjawab setiap doa kami. Dan kami mau serahkan seluruh pergumulan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami meminta dan kami percaya. Dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Praise the Lord. Bisakah kita sekali lagi memberikan sorak syukur kita kepada Tuhan yang telah menyertai kita hingga saat ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya tahu kita tidak ada seperti kita ada sekarang ini. Selamat hari Minggu, happy Sunday, selamat beribadah. Sungguh diberkati dan senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan saudara pagi hari ini. Sungguh diberkati bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya pagi hari ini akan menjadi pagi hari, menjadi hari Minggu yang lebih baik dari hari Minggu sebelumnya. Karena berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan kita selalu
lebih baik, selalu lebih hebat, dan selalu progres di dalam hal yang Dia kerjakan buat hidup kita. Untuk itu buka hati saudara, tetap percaya, tetap berharap, lapar haus, karena Tuhan memiliki hal yang lebih baik untuk saudara dibanding apa yang saudara terima kemarin dan sebelum-sebelum. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih baik untuk hidup saudara hari ini dan seterusnya? Jika saudara percaya akan hal tersebut, sekali lagi berikan sorak-sorai saudara bagi Tuhan kita Yesus Kristus pagi hari ini. Dan pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya akan memposisikan kita untuk hidup di dalam berkat, kehendak, dan janji Allah, beberapa pengumuman saya ingin sampaikan buat saudara pagi hari ini. Yang pertama, setiap hari Senin saya kembali mengingatkan saudara untuk kita bisa setia di dalam doa bersama lewat aplikasi Zoom pukul 7 malam. Kita mau terus percaya, berdoa, dan bergantung kepada Tuhan untuk apa yang kita sedang hidupi dan alami. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa ada kuasa di dalam doa? Setiap hari Senin pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Dan jika saudara ingin melihat link Zoom-nya, maka saudara bisa mendapatkannya di hari Senin menjelang ibadah doa dilakukan pukul 7 malam. Yang berikutnya saya menantang saudara untuk tetap setia dalam persekutuan tengah minggu dalam hal ini live group. Mari saudara bergabung, mari saudara bersekutu bersama, dan mari sama-sama berkembang bersama. Saya terlalu percaya kita akan menjadi pribadi yang lebih luar biasa, hebat, berdampak jika kita bisa berkembang luar biasa. Dan live group menjadi tempat untuk kita bisa berkembang luar biasa. Untuk itu saya tantang saudara untuk setia dalam persekutuan lewat live group yang ada di hari Rabu, di hari Kamis, Sabtu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan, karena kondisi yang saat ini coba kita sesuaikan, namun kita tetap ingin bersekutu bersama dan bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan tidak jemu-jemu bahwa Gereja Victory Outreach memiliki rumah pemulihan bagi pria dan wanita yang kita percaya Tuhan pakai untuk membebaskan, melepaskan, menyembuhkan, memberkati, dan membangkitkan mereka yang kecanduan, mereka yang terluka, mereka yang hidup di dalam masa lalu yang kelam. Tuhan sanggup memulihkan, membebaskan, dan mengubahkannya. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang masih terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya? Jika saudara percaya, mari kita jadi agen pengharapan tersebut, agen keselamatan tersebut bagi mereka-mereka yang terluka dan membutuhkan rumah pemulihan, pria ataupun wanita, dengan program kurang lebih 1 tahun, tidak dipungut biaya, tinggal di tempat tersebut, dan mereka akan bertemu dengan Tuhan yang akan mengubahkan hidup mereka menjadi pribadi yang lebih luar biasa sesuai dengan rencananya. Saya rasa itu saja pengumumannya untuk sepanjang minggu ini. Dan pagi hari ini sebelum firman Tuhan dinyatakan, kembali saya menantang saudara untuk setia di dalam memelihara visi misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa lakukannya dengan baik ketika kita melakukannya bersama. Untuk itu mari kita sama-sama menjadi bagian dari pergerakan Tuhan dalam melihat lebih banyak jiwa dimenangkan, dijangkau, dan dimuridkan menjadi pribadi-pribadi yang berdampak dan menjadi berkat di lingkungan, keluarga, sekolah, atau dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Dan ini hanya bisa terjadi jika kita sama-sama setia menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang Dia percayakan kepada kita lewat persembahan dan persepuluhan. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat lebih banyak jiwa yang terluka dipulihkan? Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat mereka yang dipulihkan dan dibangkitkan? Berapa banyak dari saudara yang mau melihat mereka yang dibangkitkan menjadi berkat bagi bangsa, kota, dan keluarganya? Untuk itu saya menantang saudara untuk kita sama-sama memberi
dan menjadi bagian misi Tuhan yang mulia yang Dia percayakan kepada kita. Di layar yang berikut, saudara bisa melihatnya, memakainya untuk fasilitas kesetiaan kita dalam memberi. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini, karena saya terlalu percaya janji Tuhan ya dan amin untuk kesetiaan yang kita berikan dalam memberi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang ajaib, luar biasa, mempercayakan visi yang ajaib, agung, mulia kepada kami untuk kami jalani. Di masa hidup kami yang terbatas saat ini, kami mau melakukan yang terbaik. Karena kepercayaan yang Kau berikan sungguh kehormatan. Kami mau memeliharanya, kami mau mengelolanya, sehingga kami melihat lebih banyak dampak ilahi di tengah dunia yang gelap. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang setia di dalam memberi, yang setia mengelola apa yang Tuhan percayakan, yang adalah jiwa-jiwa. Hamba berdoa, berkati mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Tabur tuai, berkati mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Maliaki 3:10, berkati mereka seperti apa yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus membawa misi visi yang Tuhan percayakan pada kami terus tertopang lewat kesetiaan jemaat-jemaat Tuhan yang Engkau telah berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih kuasa dan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara pada saat saudara memberi, dan layar berikut ini saudara bisa pakai untuk kesetiaan saudara memberi. Tuhan memberkati. This is a very, very special day, Father's Day. And I would like to take the time and wish all of our fathers a happy, happy Father's Day. But on this day, I can't help to think about our Heavenly Father that is there for us. Let me tell you about our Heavenly Father. In Psalm 68 and verse 5 tells us that He's a father to the fatherless. Now, what kind of father is God? First of all, God the Father is omnipresent. He's never far from your needs. Unlike someone with a physical body which can only be in one place at one time, God the Father could be everywhere at once. God the Father's omnipresence should be a tremendous encouragement to each one of us. It means that God the Father sees what happens to us and is there in the midst of our storms and our trials. It means we could pray to God wherever we are, and He is there to hear us. In addition to being everywhere at one time, our Father God is also omniscient. He knows everything. He knows our feelings. He knows our needs. He knows our thoughts. He knows our fears. There are some people that think that they know it all, but they don't. It is God that knows it all. In Psalms 139, verse 1-5, says, "You have searched me, O Lord, and you know me. You know when I sit and you know when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely." God knows the past, the present, and even the future. He cannot make a mistake. He cannot be wrong. That's why we need to submit our will to His will, because He has a plan for each one of us. God's not going to reveal His will to you so that you could debate about it. Not only does He know everything, our Heavenly Father is also omnipotent. He has all power and authority.
There isn't anything that he cannot do. In Matthew 19, verse 26 says, with God, all things are possible. He's more powerful than all those demons attacking you right now. We should get excited about that. It means that whatever we need, he's able to provide. And every promise he's ever made, he's able to keep. Another attribute of our Heavenly Father is that he's immutable. He is perfect, so he cannot change for better or for worse. In Malachi chapter 3 and verse 6 says, I am the Lord, I change not. Very little in this world is unchanging. Relationships change, economy changes, people change. So many of the things change that it's hard to depend on. But our Father, our Heavenly Father God, never changes. We're the ones that change, but he is the same yesterday, today, and forever. One more attribute of God our Father is that he is faithful. That means that God cannot violate his word. He cannot go back on his promises. He's been a faithful God to us. 2 Timothy chapter 2, verse 13 says, if we believe not, yet he abideth faithful. Our assurance is rooted in the faithfulness of God the Father. 1 Corinthians chapter 1 and verse 9 says, he is faithful to finish the work that he began in you and is able to deliver you from the power of temptation. The whole Bible is a testament of the faithfulness of God. On this very day, special day for all the fathers all over the world, I want to say that we have a Heavenly Father that is able to take care of us and meet all of our needs. We could rely upon him. And those of you that may be fatherless, he's a father to the fatherless. I want to say a prayer right now. And as I pray, I believe God is able to touch each and every father that is out there. I know it's a tremendous responsibility to be a father, but you could do it when you put your faith and confidence in our Heavenly Father. Lord Jesus, right now we thank you for your faithfulness in our lives. And I pray for all the fathers that are tuning in right now. Oh God, this is a big, big responsibility. And sometimes each one of us feel that we can't handle it, that we can't make it. But Lord, as we rely upon you and as we lean upon your faithfulness and your power and everything that you have, we know that we're able to be that father that you want us to be. So right now, Lord Jesus, I pray for all of our fathers. Let them have a very, very special Father's Day right now. Let your blessing be upon them. In the name of Jesus, amen and amen. I believe God the Father has heard that prayer. So have a beautiful and wonderful day today. God's blessing upon all of our fathers that are out there. God bless you, and may the Lord be with you. Sekali lagi, selamat Hari Ayah Internasional. Saudara ayah yang luar biasa, saudara laki-laki yang luar biasa, dan saya terlalu percaya besok lusa saudara akan menjadi ayah yang luar biasa bagi keluarga saudara, bagi anak-anak saudara, dan bagi lingkungan kota bangsa saudara. Saudara punya peran yang penting untuk membawa dampak ilahi dengan menjadi gambar Kristus sebagai pemimpin keluarga. Happy Father's Day. Tuhan memberkati saudara. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat saudara. Namun sebelum itu mari sekali lagi kita siapkan hati kita untuk menjadi ladang yang siap ditaburi benih kebenaran yang akan menjadi kebun berkat bagi hidup kita. Dengan menyanyikan satu lagu yang berikut ini. Tuhan memberkati kita semua. Saat ini kami mau duduk diam, mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Belajar dari kebenaran, menundukkan segala otoritas hidup kami di bawah sabda firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin ada rema yang baru dari hamba-Mu Tuhan. Kami yakin ada kelepasan saat firman ditaburkan. Ada revival saat firman ditaburkan Tuhan. Untuk itu kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mau
Saya tahu saudara telah siap untuk firman Tuhan. Untuk itu segera kita buka Alkitab kita di Markus pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Markus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Kita lompat ke ayat yang ke-15 di Markus pasal yang ke-5. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lanjut ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan biarlah kebenaran benih ini menemukan tempatnya di ladang yang subur yang siap untuk menerima dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lihat sekeliling saudara pagi hari ini dan lihat di matanya jika saudara berani dan katakan kepada mereka, mukjizatmu sedang dalam perjalanan. Mukjizatmu sedang dalam perjalanan. Saya tidak tahu persis apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Saya pun tidak tahu persis apa yang ada di balik pakaian rapi atau make up saudara pagi hari ini. Saya pun tidak tahu apa yang membuat saudara kesulitan tidur belakangan ini. Dan bahkan saya pun tidak tahu persis sudah berapa lama saudara menghadapi pergumulan tersebut. Tapi Tuhan mengatakan kepada saya untuk saudara bahwa mukjizatmu sedang dalam perjalanan. Jika saudara percaya akan hal tersebut, berikan sorak-sorai saudara bagi Tuhan kita pagi hari ini. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan yang saya dan saudara layani adalah Tuhan yang masih melakukan perkara-perkara ajaib hingga saat ini. Saya terlalu percaya bahwa mukjizat-mukjizat ilahi tidak hanya terjadi di zaman Alkitab saja. Dan saya terlalu percaya bahwa apapun persoalan saudara, hal tersebut tidak pernah lebih besar dari kuasa Tuhan yang kita layani. Bisakah saya dengar amin pagi hari ini? Beberapa dari saudara telah berdoa kepada Tuhan dan bertanya, berapa lama lagi saya harus menghadapi hal ini? Beberapa dari saudara telah bertanya kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, apa salah saya? Bahkan beberapa dari saudara ketika saudara datang berdoa, tidak ada lagi yang saudara bisa katakan kepada Tuhan selain mengatakan, Tuhan, tolong saya, tolong keluarga saya, tolong usaha saya, tolong pernikahan saya. Saudara hanya berdoa dalam keheningan bukan karena tidak ada yang bisa dikatakan, namun saudara tidak tahu lagi bagaimana menghadapi masalah yang datang silih berganti.
berganti. Bisakah saya beritahu saudara bahwa kehidupan ternyata tidaklah semudah yang kita pikirkan. Akan ada level masalah, akan ada level serangan, akan ada level tekanan yang akan membuat kita rendah hati, berlutut, dan meminta pertolongan. Saya tidak peduli seberapa hebat saudara, saya tidak peduli setinggi apa title saudara, saya tidak peduli sebanyak apapun yang saudara punya. Di satu titik dalam hidup saudara, saudara pernah, saudara sedang, dan saudara akan mengalami tekanan yang akan membuat saudara berlutut dan mengatakan, Tuhan tolong saya. Dan saya tahu hal ini tidak terjadi di gereja Victory Outreach Indonesia. Karena orang-orang di gereja Victory Outreach Indonesia adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang tidak membutuhkan pertolongan. Come on sahabat. Tapi jika kebenaran harus dibukakan pagi hari ini, maka saudara akan kaget, saudara akan syok, saudara akan geleng-geleng kepala, karena ternyata ada orang-orang di sekitar kita, di sebelah kita, di balik senyuman, di balik tarian, di balik tepukan tangan, di balik bahasa lidah, di balik apapun yang tersimpan di luar mereka, ternyata tersimpan sesuatu di dalam diri mereka, rahasia, persoalan hidup dan luka yang saudara dan mereka tidak ingin orang sekitar ketahuinya. Saudara tahu, saya betul-betul ingin percaya bahwa yang tercantum di media sosial banyak orang adalah 100% benar. Saya betul-betul ingin percaya akan hal tersebut, bahwa itu adalah kehidupan aslinya. Tapi ternyata sedih untuk saya katakan, sering saya menemukan bahwa apa yang tercantum, apa yang diupdate atau dipublikasikan di media sosial sering berbeda jauh dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sebanyak apapun postingan atau update media sosial mereka, ternyata tidak menggambarkan kehidupan seutuhnya dari hidup mereka. Untuk itu, saudara jangan pernah menghakimi seseorang karena postingan mereka. Saudara tidak tahu persis cerita keseluruhannya, apa yang menjadi rahasia akan tetap menjadi rahasia. Tapi saya datang pagi hari ini untuk memberitahu saudara bahwa Tuhan yang saudara layani ingin melayani apa yang tidak kelihatan. Dia ingin melayani dilema saudara, dia ingin melayani kompleksitas hidup yang saudara jalani. Dia ingin melayani apa yang saudara rahasiakan, karena dia telah mendengar doa saudara dan dia sedang dalam perjalanan mendekati saudara untuk menyatakan kuasanya. Dia sedang mendekati saudara dengan rencana pelepasan, dia sedang mendekati saudara dengan rencana kesembuhan, dia sedang mendekati saudara dengan rencana mukjizat bagi setiap konflik persoalan bagi hidup saudara. Pria yang tercatat di pasal yang kita baca di Markus pasal yang ke-5 adalah pria yang penuh dengan dilema dan kompleksitas dalam hidupnya. Pria ini dia tahu harus berubah, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa kita harus berubah, namun kita nggak punya kekuatan untuk melakukannya. Pria ini tahu bahwa dia tidak ingin hidupnya seperti ini terus, namun dia tidak punya daya untuk melakukannya karena dia dikendalikan oleh roh jahat. Dia memiliki keluarga, pria ini pun memiliki keluarga, namun dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga yang ada. Dia memiliki rumah dan kehidupan di dalam rumahnya, tapi permasalahan yang dia punya telah membawa dia keluar dari rumahnya. Permasalahan yang pria ini alami begitu menekan, sehingga walaupun dia ada dalam rumah, dia tetap merasa kesepian. Come on somebody. Pergumulan berat yang dia alami telah membawa dia dari rumahnya menuju tempat pemakaman.
pria yang masih hidup ini tinggal di tempat kematian. Makhluk hidup tinggal di tempat pekuburan atau orang mati. Pernahkah saudara menemukan diri saudara menghidupi apa yang seharusnya sudah terkubur? Come on somebody. Pernahkah saudara menemukan diri saudara dikelilingi oleh orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk tidak ada lagi dalam hidup saudara? Pernahkah saudara menyadari bahwa hal-hal yang seharusnya terkubur saat ini menjadi tempat saudara bertahan hidup? Atau pernahkah saudara berusaha membangkitkan apa yang Tuhan tentukan untuk mati? Tuhan katakan, Tuhan telah mengatakan bahwa Dia sudah membunuh pria tersebut, sudah membunuh wanita tersebut yang membuat hidup kamu berantakan. Tapi Tuhan katakan, kenapa saudara masih mencoba menghidupi apa yang seharusnya sudah Tuhan kuburkan? Berhenti hubungi Dia, berhenti hubungi doi, berhenti email, inbox atau box orang tersebut. Karena saudara tidak bisa dilepaskan jika saudara masih mencintai apa yang Tuhan benci. Saudara tidak bisa dilepaskan jika saudara masih mencintai yang Tuhan benci. Saudara tidak bisa lepas jika saudara masih menghidupi masa lalu saudara. Let go and let God. Bisakah saya beritahu saudara pagi hari ini, mukjizat yang Tuhan punya untuk dinyatakan kepada kita tidak pernah didesain untuk merubah masa lalu, tapi dia didesain untuk merubah masa depan. Dan ketika saudara berhenti menghidupi masa lalu, ketika saudara berhenti menjadi manusia lama, maka saudara telah siap untuk menerima mukjizat yang didesain untuk merubah masa depan saudara. Lalu akhirnya Alkitab melanjutkan dengan mengatakan bahwa pria ini bukan hanya dia tinggal di pekuburan saja, namun juga tidak ada yang bisa mengendalikan dia. Tidak ada yang bisa mengendalikan dia. Dan saudara tahu, ketika seseorang ada dalam pekuburan spiritual, ada dalam pekuburan emosional, menghidupi apa yang sudah ditentukan mati, maka yang terjadi adalah orang tersebut sulit dikendalikan. Karena lensa yang dia pakai dalam melihat sesuatu adalah lensa masa lalu yang pahit. Tidak heran jika ada orang yang berbuat baik pada dia, maka dia akan melihatnya sebagai kepura-puraan. Karena hal itulah yang terjadi di masa lalunya yang dia hidupi sampai saat ini, di mana banyak orang di masa lalunya yang berbuat baik, yang berujung memanfaatkannya. Bisakah kita jujur pagi hari ini? Tidak heran jika ada orang yang mulai mencintainya, maka dia melihatnya sebagai modus. Karena ternyata di masa lalunya hal itulah yang sering terjadi. Orang mencintai dia karena ada maunya. Tidak heran jika ada yang mendekatinya sebagai teman yang tulus, maka dia akan melihatnya sebagai musuh yang terselubung. Karena hal itulah yang terjadi di masa lalunya yang dia terus hidupi sampai sekarang, di mana teman-temannya dulu hanya mau bergaul dengan dia ketika dia memiliki banyak, ketika saudara memiliki banyak, dan ditinggalkan ketika saudara mulai bangkrut. Sehingga semua hal baik yang terjadi di masa present sekarang ini ditepisnya karena dia tidak bisa dikendalikan dengan lensa masa lalu yang dia bawa, karena menghidupi apa yang sudah ditentukan mati. Sehingga semua hal baik ditepisnya karena dia tidak mau dilukai kembali. Namun dia tidak menyadari bahwa berakhir dia pada penolakan dan pemberontakan. Saya tahu saudara pagi hari ini dimanapun saudara berada,
terlihat mengagumkan. Walaupun saya tidak bisa melihat saudara, namun saya percaya saat ini saudara terlihat mengagumkan. Saudara terlihat rapi, saudara terlihat teratur. Saya harap seperti itu. Come on somebody. Namun luka yang tersimpan rapi di balik baju saudara, dendam kebencian yang terbungkus di balik make up saudara, sedikit demi sedikit akan membawa saudara kepada lokasi pekuburan, lokasi kesepian. Masalah yang saudara rahasiakan akan membuat saudara menjaga jarak dengan orang-orang yang peduli pada saudara, yang pada akhirnya saudara tidak mempercayai siapa-siapa dan membuat kehidupan baru di dunia maya yang saudara tahu bahwa hal itu tidak akan menyakiti saudara kembali. Pria ini dalam kondisinya yang kompleks dan penuh dilema serta hidup terpisah dengan orang-orang yang dia kasihi, Alkitab menambahkan bahwa pria ini yang hidup di pekuburan dan tidak bisa dikendalikan juga sering memukuli dirinya dengan batu. Izinkan saya bertanya pada saudara pagi hari ini. Apakah ada orang di tempat ini yang mengetahui bagaimana memukuli dirinya dengan batu? Ketika persoalan datang bertubi-tubi, saudara mulai merendahkan nilai saudara. Saudara menjadi kritikus terburuk untuk hidup saudara. Saudara tidak perlu hater, saudara tidak perlu orang bergosip untuk membuat saudara down. Karena ternyata saudara tahu bagaimana memukuli diri saudara sendiri dengan batu. Saudara mengatakan, saya bukan istri yang baik, saya bukan suami yang baik. Saudara mengatakan, memang saya tidak akan pernah bisa berubah. Saudara mengatakan, saya memang anak yang gagal, saya orang tua yang gagal. Saudara mengatakan, tidak ada yang baik yang bisa saya hasilkan, saya selalu gagal. Saudara mengatakan, saya memang tidak berguna. Saudara mulai menghancurkan identitas saudara di dalam Kristus. Saudara kikis siapa saudara dalam Kristus dengan batu yang menyakitkan, dengan batu kepahitan, dengan batu penolakan, dengan respon negatif, dengan batu konflik rumah tangga dan keuangan. Saudara memukuli diri saudara dengan batu dan melihat bahwa hidup saya tidak punya harapan lebih baik. Tapi saya datang pagi hari ini untuk memberitahu saudara bahwa iblis adalah pembohong. Apa yang terjadi pada saudara dan apa yang saudara alami tidak mendefinisikan identitas saudara dalam Kristus. Kondisi saudara bukanlah konklusi saudara. Come on somebody. Iblis ingin saudara kehilangan identitas saudara dalam Kristus. Karena iblis tahu ketika saudara kehilangan identitas, maka saudara kehilangan kuasa. Ketika saya mulai kehilangan kepercayaan bahwa saya adalah anak Tuhan, umat pilihan Allah, anak raja, maka saya akan mulai dikendalikan oleh apa yang terjadi di sekeliling saya. Dan itu yang iblis mau. Dia ingin serang identitas saudara dalam Kristus. Namun jika saya tahu bahwa saya anak Tuhan, umat pilihan Allah, lebih dari pemenang, maka saya akan bertingkah laku seperti seorang pemenang. Come on somebody. Saya akan bertingkah laku seperti anak Tuhan yang punya Tuhan di samping saya apapun keadaannya. Maka ketika saya tidak dikendalikan oleh situasi, karena saya mengetahui siapa saya akan bersikap, berpikir, bertindak sesuai dengan identitas saya. Saudara harus paham bahwa identitas memberikan saudara kuasa untuk tetap berdiri dan bangkit walaupun tertekan dan terserang. Untuk itu sebaiknya saudara mengerti bahwa identitas saudara tidak ditentukan
ditentukan oleh apa yang terjadi pada saudara, apa yang meninggalkan saudara, siapa yang tidak membesarkan saudara, siapa yang pergi dari saudara. Tidak ada hubungannya dengan identitas saudara, tapi identitas saudara adalah apa yang Tuhan katakan pada saudara. Tidak peduli seberapa buruknya kesalahan masa lalu atau lingkungan di sekitar saudara. Maksud saya, di mata saya sebagai papanya, Jerry tetap berharga walaupun dia buat salah. Di mata saya sebagai bapaknya, Jerry tetap hebat walaupun dia jatuh bangun. Di mata Bapa kita di surga, come on somebody, apapun kondisi yang saudara sedang alami atau pernah saudara alami, dan seburuk apapun itu, saudara tetap anaknya. Saudara tetap berharga apapun yang terjadi. Saudara tetap luar biasa apapun yang terjadi. Saudara tahu ada sebuah cerita di Alkitab di mana Yesus menyembuhkan wanita yang lumpuh selama 18 tahun. Namun pertama, sebelum Yesus menyembuhkan wanita lumpuh 18 tahun, pertama dia harus mengembalikan identitas wanita tersebut yang telah terpuruk karena kesakitannya dengan menyebutnya, kamu adalah anak Abraham. Kamu pantas menerima apa yang menjadi hak dari identitas kamu. Dan hal yang sama yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Berhenti memukuli diri kita dengan batu karena apa yang terjadi, dan mulai mengatakan, saya pantas untuk dikasih lagi. Saya pantas untuk promosi. Saya pantas untuk menjadi pemimpin. Saya pantas untuk menjadi laki-laki dan wanita yang sejati. Saya pantas untuk menikah. Kemau sama. Saya pantas menjadi orang tua hebat. Saya layak, saya pantas, saya berharga. Jangan biarkan apapun yang terjadi di sekeliling saudara merubah identitas saudara. Lalu Alkitab melanjutkan dengan kondisi pria yang ada di pekuburan, yang penuh dilema hidupnya, kompleksitas yang dia alami dalam hidupnya. Alkitab melanjutkan, sementara itu, dan saya suka sekali bagian ini. Sementara itu, saat pria ini berurusan dengan nerakanya, saat pria ini berurusan dengan tekanan hidupnya, sementara itu saat pria ini menangis dalam lokasi pekuburan, sementara itu saat pria ini terus memukuli dirinya dengan batu, sementara itu saat pria ini bertanya-tanya tentang kehidupan yang penuh ketidakadilan, sementara itu di sisi lain, kamu sama, di sisi lain, sementara itu, di sisi lain, Yesus, Raja di atas segala raja, Yesus, Jehovah Jireh sang penyedia, Yesus, Jehovah Rafa sang penyembuh, Yesus, Jehovah Shalom, Raja damai, pembebas, pemulih, Yesus Allah yang berperang buat kita, Yesus pengusir iblis. Sementara itu Yesus di sisi yang lain berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Jika saudara membaca ayat sebelumnya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Dan saudara tahu alasan dia ingin bertolak ke seberang, alasan dia berjalan ke seberang, karena dia memiliki tugas ilahi di seberang, karena dia memiliki iblis untuk diusir di seberang, kemauan sama, karena dia memiliki doa yang harus dijawab di seberang. Tuhan sang pembuat keajaiban sedang berjalan menuju pekuburan.
Kemau Zambari untuk menyembuhkan pria yang terluka, untuk melepaskan keterikatan pria ini, untuk memberikan masa depan yang baru buat pria ini. Hal ini adalah hal yang sering tidak kita mengerti, yaitu bahwa Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Pria ini sama sekali tidak menyadari di tengah kompleksitas dilema yang sedang dia alami. Dia tidak menyadari bahwa sementara itu Yesus sedang berjalan mendekati dia dengan kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkannya. Hanya karena saudara tidak melihat dan merasakan apa yang Tuhan sedang lakukan, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Pria ini pun tidak mengetahui bahwa mukjizat sedang dalam perjalanan menuju tempat dia berada. Beberapa dari saudara berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa saudara, berpikir bahwa Tuhan tidak peduli pada saudara, berpikir bahwa masalah akan semakin rumit besok, lusa dan selanjutnya. Tapi saya datang memberitahu saudara bahwa saudara sedang didekati oleh mukjizat. Kemau Zamba, dia membawa penyediaan untuk kebutuhan keluarga saudara tanpa saudara lihat. Dia membawa kesembuhan bagi penyakit saudara yang saat ini telah saudara lalui bertahun-tahun. Dia sedang berjalan membawa pemulihan untuk yang terluka, untuk yang disepelekan, untuk yang ditolak. Dia sedang berjalan mendekati saudara. Dia sedang berjalan mendekati saudara. Benar, dia sedang berjalan mendekati saudara. Dia membawa berkarung-karung beras untuk saudara. Kemau Zamba, dia membawa kelepasan bagi ketergantungan obat-obatan saudara. Dia membawa damai bagi saudara. Dia membawa kasih sejati bagi mereka yang telah begitu lama mencari kasih di tempat yang salah. Dia membawa banyak customer dan klien untuk pekerjaan dan usaha saudara. Kemau Zamba, dia membawa penyediaan bagi keluarga saudara, bagi gereja, bagi pelayanan saudara. Saya tidak tahu kepada siapa saya bicara pagi hari ini, tapi beberapa dari saudara sudah dekat dengan mukjizat saudara. Beberapa dari saudara sudah dekat dengan kebebasan saudara. Beberapa dari saudara sudah dekat dengan pemulihan saudara. Untuk itu, Victory Outreach Indonesia, jangan menyerah. Mukjizatmu sedang dalam perjalanan. Saya akan selesai pagi hari ini. Sebentar lagi engkau akan melihat pekerjaan ajaib Tuhan dalam hidupmu. Sebentar lagi hampir selesai jemaat Tuhan. Hampir selesai. Dan di dalam teks yang kita baca, ketika Yesus mendarat di seberang, ada seorang pria dari pekuburan lari mendekati dia dan menyembahnya. Bisakah saudara bayangkan hal tersebut? Dengan seluruh belenggu, dengan seluruh beban, dengan seluruh tekanan yang dia punya, dengan semua rasa sakit yang dia punya. Bisakah saudara bayangkan? Tidaklah mungkin untuk dia menyembah Tuhan. Tapi Alkitab mencatat pria ini masih menyembah Tuhan dengan keadaan terbelenggu, sakit, terikat dan menderita. Pria ini masih menyembah Tuhan. Saya tidak tahu persis lagu apa yang dia nyanyikan untuk menyembah Tuhan saat itu. Tapi saya percaya jika ada satu lagu yang cocok, yang dia nyanyikan dalam penyembahannya kepada Tuhan, maka lagu tersebut adalah Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan.
penolong hidupku. Saya tahu tidaklah mudah untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan ketika tekanan menyerang saudara. Saya tahu tidaklah mudah untuk saudara tetap taat, tetap benar, tetap hidup dalam yang Tuhan kehendaki. Ketika iblis menyerang saudara, saya tahu tidak mudah. Tapi saya percaya ada seseorang di gereja Victory Outreach Indonesia yang mengatakan tidak ada satu iblis pun di neraka yang akan menghentikan saya untuk menyembah Tuhan, karena saya percaya Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang lebih besar dari apa yang saya hadapi. Come on somebody. Mukjizat saudara sedang dalam perjalanan. Mukjizat saudara sedang dalam perjalanan. Mukjizat saudara sedang dalam perjalanan. Ceritanya belum selesai, saudaraku. Alkitab mencatat jika saudara melanjutkan apa yang kita lihat di Markus pasal yang ke-5. Pria ini, dia mau ikut bersama Yesus, tapi Yesus kirim dia kembali ke keluarganya. Saudara tahu apa artinya? Dia tidak hanya ingin menyembuhkan saudara, tapi dia ingin mengembalikan juga tahun yang hilang bersama keluarga saudara. Saudara sebaiknya bersorak akan hal tersebut, karena waktu-waktu yang akan saudara jalani besok lusa akan menjadi waktu terbaik yang menggantikan waktu yang hilang karena apa yang terjadi di masa lalu. Tuhan bukan hanya ingin menyembuhkan saudara, namun Dia ingin mengembalikan kembali tahun-tahun yang telah hilang di dalam keluargamu. Dia ingin gantikan kembali, dan Alkitab melanjutkan ketika dia kembali ke kota. Orang-orang sekitar mulai takjub untuk apa yang terjadi pada pria ini. Mereka takjub, my God. Mereka katakan, bukankah ini orang yang sama yang dulunya gila? Mereka adalah orang yang dulunya membenci orang ini. Namun Alkitab mengatakan orang-orang sekitarnya sekarang menjadi takjub dengan apa yang terjadi pada dia. Orang yang dulunya membenci saudara, menyepelekan, menolak, akan menjadi orang yang sama, yang akan takjub pada saudara. Saudara seharusnya bersorak akan hal tersebut. Mereka yang dulunya benci, mereka yang dulunya menolak, mereka yang dulunya meremehkan adalah orang yang sama yang akan mengagumi saudara karena apa yang Tuhan kerjakan pada hidup saudara. Dan pada akhirnya mereka yang akan datang pada saudara untuk minta dilayani oleh saudara. Karena pertama Tuhan sudah saudara izinkan untuk melayani saudara. Dia sembuhkan pria ini dan dia putar balikan keadaannya. Tapi pertanyaan saya buat kita semua, apakah ada orang di tempat ini yang mau tetap menyembahnya dan percaya bahwa kuasanya lebih besar sekuat apapun serangannya? Apakah ada orang di tempat ini yang mau tetap berlari pada Yesus dan menyembahnya terlepas apapun yang menekan di sekelilingnya? Apakah ada orang di tempat ini yang mau berhenti mengeluh karena pandemi, berhenti mengeluh karena PPKM, PSBB, work from home, dan tetap menyembahnya, melayaninya, menghidupi panggilannya, dan tetap mentaati firman-Nya? Karena jika saudara mau melakukan hal tersebut, saudara
sedang melakukan deklarasi iman yang mengatakan bahwa Tuhan saya lebih besar dari apa yang saya alami, dan saudara sedang membentuk iman saudara menjadi lebih besar dari apa yang saudara alami, sehingga dalam waktu dekat saudara akan mulai melihat perjalanan mukjizat saudara mulai tiba di dalam hidup saudara. Saya akan selesai pagi hari ini. Saya tidak tahu persis bagaimana prinsip firman Tuhan dari cerita ini melayani saudara. Namun satu hal yang pasti, jangan menyerah untuk hidup benar apapun tantangannya. Jangan mendasarkan perasaan untuk mengambil keputusan hidup saudara. Saya tahu tidak mudah, namun ingat, perjalanan mukjizat semakin dekat dengan saudara. Lakukan yang benar, maka saudara akan melihat posisi saudara ada di dalam jalan yang siap untuk diberkati oleh janji, kehendak, dan kuasanya. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara? Tundukkan kepala saudara dan kita akan berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang sudah tahu apa yang kami alami dan sudah merencanakan solusi buat apa yang kami alami. Tidak heran Engkau mengatakan kepada murid-murid-Mu untuk pergi ke seberang karena Engkau tahu ada seorang pria yang harus dilepaskan ikatannya. Dan saat ini kami pun percaya, walaupun kami belum melihat bahwa Engkau ada di sekeliling kami, tidak di dekat kami, tapi kami tahu Engkau sedang berjalan mendekati kami. Terima kasih Tuhan, bahkan sebelum kami melihatnya kami bersyukur pagi hari ini. Untuk itu kami tidak akan menggadaikan apapun yang benar karena apa yang kami rasa atau karena situasi yang ada di hadapan kami. Kami mau tetap percaya, beriman, dan bertindak seperti kehendak Tuhan, menyenangkan Engkau sekalipun keadaan di luar kami memaksa kami atau mencobai kami untuk menggadaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, perkasa, agung, mulia, Engkau Yesus namanya. Terima kasih Bapa. Saat ini biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Tuhan yang akan terus bawa iman mereka naik dari satu dimensi ke dimensi berikutnya. Sehingga mereka boleh terus menghidupi identitas yang akan menyalurkan kuasa untuk semua yang mereka hadapi. Sehingga pada akhirnya apa yang Kau katakan adalah benar, kami menjadi lebih dari pemenang. Bukan karena situasinya berubah, namun karena kami membuat diri kami lebih besar dari situasi yang kami hadapi. Karena iman yang kami punya, percaya kepada Engkau, Allah yang sanggup melakukan perkara ajaib untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sama-sama yang percaya, katakan, amin. Tuhan memberkati saudara, jemaat Victory Outreach Bandung, Center Papua, dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya berdoa pagi hari ini, saudara tetap kuat, tetap sehat, tetap berakar di dalam firman Tuhan. Tetap berakar dalam firman Tuhan. Karena saudara sedang didekati oleh mukjizat. Sampai ketemu lagi di kesempatan ibadah berikutnya. Jangan lupa setelah ini anak-anak sekolah minggu, ayo kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan sejak masa kecil. Untuk itu para orang tua, mari dorong anak-anak saudara untuk belajar sejak dari usia dini tentang kebenaran, sehingga kita mempersiapkan generasi yang akan membawa bangsa, kota, keluarga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu dan shalom.